Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi fadlis soman lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Pemirsa dan teman mahasiswa yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kesempatan yang bahagia ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang Muhammadiyah dan politik. Nah, di sini kemudian kita akan bahas bagaimana kemudian khitoh Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjelaskan tentang masalah politik. Muhammadiyah sebagai bagian dari pendirian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI, bentuk, model, dan kebangsaan Muhammadiyah, peran Muhammadiyah dalam kancah perpolitikan Indonesia. Oke, kita masuk di poin yang pertama adalah Muhammadiyah dan politik dalam hal ini bahwa pada Muktamar ke-38 tahun 1971 Muhammadiyah membuat sebuah keputusan tentang pernyataan penegasan Muhammadiyah tidak ada hubungan Muhammadiyah di sini tentang hubungan Muhammadiyah dengan partai-partai dan organisasi-organisasi yang lainnya yang kemudian dikenal dengan Khitoh Muhammadiyah pada tahun 1971 atau disebut dengan Khitoh Muhammadiyah ujung pandang. Oke, di sini adalah poin ada diputuskan dua poin penting yang kemudian melahirkan Khitoh ujung pandang. Yang pertama adalah Muhammadiyah adalah sebuah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak punya hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dan suatu partai politik atau organisasi apapun. Artinya di sini adalah Muhammadiyah menegaskan bahwa Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam. Gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang itu dia sebagai sebuah wadah, sebagai sebuah organisasi dan menyatakan bahwa tidak ada hubungan dengan organisasi dan partai politik manapun. Ini secara tegas di kita ujung pandang ini. Maka kemudian Muhammadiyah walaupun mungkin ada kadernya kemudian ikut kemudian dan mendirikan sebuah partai, bagi Muhammadiyah di sini menjaga jarak, bahwa Muhammadiyah tetap kemudian berpegang teguh bahwa Muhammadiyah tidak masuk dalam ranah politik, ya, dalam ranah politik di sini, dan bahkan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Kalau misalkan ada warganya milih sebuah partai, silakan, ya silakan saja. Tetapi kemudian kalau misalkan juga ada kadernya kemudian masuk di dalam partai, silakan, tapi kemudian tidak boleh membawa nama Muhammadiyah di sini. Nah, di sini kemudian tipe yang pertama, yang kedua adalah setiap anggota Muhammadiyah sesuai dengan hak aslinya dapat memasuki atau memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan ketentuan yang berlaku dalam persyaratan Muhammadiyah. Artinya kalau ada warganya mau masuk organisasi lain, sekedar masuk saja begitu ya, tidak masalah ya, sekedar masuk, tapi kemudian ikut terlibat masuk bekerja sama dengan organisasi yang lain, artinya bergabung ya, tidak bisa. Kenapa? Karena Muhammadiyah mempunyai manhaj sendiri, metode sendiri dalam hal, terutama dalam hal pemahaman agama. Dalam hal pemahaman agama Muhammadiyah punya sendiri gitu ya. Kalau misalkan mau kemudian masuk, ya silahkan saja ya masuk, pindah, tapi kemudian jangan permainkan organisasi. Kalau misalkan mau di Muhammadiyah, kalau misalkan mau pindah ya monggo. Tapi di sini Muhammadiyah menyatakan bahwa setiap warga Muhammadiyah harus komitmen dalam hal berorganisasi di sini. Dan memang ada sedikit kontradiksi dengan yang di atas, cuma ini adalah kelenturan Muhammadiyah. Bagaimana kemudian kalau ada warganya keluar memasuki organisasi ini, silahkan, tetapi lagi-lagi Muhammadiyah di sini adalah menyatakan sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Artinya bahwa Muhammadiyah punya komitmen dan punya metode manhaj ya dalam hal misalkan keagamaan gitu ya, itu manhaj di sini, maka setiap warga Muhammadiyah harus komitmen terhadap hal itu gitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya.
Kemudian juga dalam Muktamar Muhammadiyah 1978 di Surabaya, Muhammadiyah juga menegaskan kembali bahwa dengan mengeluarkan hitoh tentang partai politik bahwa secara tegas Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan partai politik dan organisasi apapun dari setiap anggotanya dan seterusnya sampai kepada perserikatan. Artinya ini ingin menegaskan yang ke poin yang kedua ini di hitoh ujung pandang ya. Karena di hitam ujung pandang ini memang agak sedikit lentur dan membolehkan setiap warganya bisa masuk ke organisasi yang lain. Ya ini ya, yang kemudian ini ditegaskan bahwa tidak ada hubungan organisasi. Bahkan ya kalau hanya kemudian sekedar ini aja, sekedar kemudian bekerja sama tidak masalah, tapi kemudian tidak tidak bergabung, bahkan kemudian masuk ke dalamnya organisasi yang lain tidak ada di sini ya. Nah ini adapun kemudian bekerja sama dalam kemudian berdakwah Islam, menyelesaikan kemudian persoalan keagamaan, persoalan kemanusiaan, itu memang Muhammadiyah di sini juga membolehkan ya, tapi secara tegas tidak ada hubungan ya, tidak ada hubungan organisasi lain. Artinya nafsi-nafsi silakan organisasi lain juga melakukan hal yang sama. Kemudian apalagi partai politik di sini ya, Muhammadiyah tidak masuk di situ. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan Muhammadiyah itu politik atau masuk dalam politik, itu keliru ya. Kenapa? Karena sejak awal Muhammadiyah menyatakan tidak ada hubungan dengan partai politik dan organisasi manapun gitu ya. Nah, kemudian Khairul di Pasar tahun 2002 itu menyatakan ada 9 poin ya. 9 poin tentang kehidupan berpolitik gitu ya. Khito dari Pasar ini adalah Khito Muhammadiyah tahun 1971 dan 78, merupakan Khito Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan negara. Nah, bernegara hasil tanwir dari Pasar tahun 2000, artinya bahwa dari kemudian 1971, 1978 kemudian melahirkanlah kemudian sebuah Khito dari Pasar ya 2002 di sini ya, hasil tanwir ya. Hasil tanwir kemudian disepakati bahwa ada kemudian Khito Perjuangan Muhammadiyah ya, disebut dengan Khito Perjuangan Muhammadiyah yang lahir di Denpasar tahun 2002. Nah, Khito Denpasar ini lebih lengkap karena mengandung pandangan bahwa Muhammadiyah mengenai politik sekaligus menawarkan jalan keluar dari kebuntuan seputar politik jika Muhammadiyah tidak memiliki hubungan dengan partai politik, lantas bagaimana menyalurkan aspirasi politiknya. Ini adalah berangkat dari pertanyaan ini. Bagaimana kemudian kalau Muhammadiyah tadi mengatakan bahwa tidak ada hubungan organisatoris dengan partai politik manapun? Nah, terus pertanyaannya bagaimana menyalurkan aspirasi politiknya? Nah, Muhammadiyah tidak alergi, jawabannya tidak alergi apalagi bersikap sekuler ya tentang politik, justru memiliki sikap bahwa politik itu penting tetapi areanya merupakan ranah muamalah dan ijtihadiyah. Nah, gitu ya Muhammadiyah yang disebut dengan al-umur al-dunyawiyah, itu perkara-perkara keduniawian ya, perkara duniawi yang itu kemudian kalau dilaksanakan dengan ikhlas dan ibadah, nah itu akan menjadi ya ibadah ya, yang sudah ikhlas karena Allah ya akan menjadi ibadah ya, itu walaupun urusannya adalah ranah muamalah dan ijtihadiyah. Oke teman-teman dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, itu yang kemudian dari Khito dari Pasar ini sebenarnya itu disebut dengan Khito Perjuangan Muhammadiyah, di mana yang pertama adalah Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan berbangsa dan negara itu merupakan salah satu aspek ya dari ajaran Islam. Ini adalah keyakinan Muhammadiyah dalam urusan keduniawian atau umur duniawiyah yang harus selalu dimotivasi, dijiwai dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama. Karena itu diperlukan sikap dan moral yang positif ya dari seluruh warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan politik untuk tegaknya kehidupan berbangsa dan negara. Artinya bahwa Muhammadiyah menegaskan bahwa Muhammadiyah juga ikut terlibat dalam hal ini ya, ikut mensupport dalam hal ini, juga mendukung dan kemudian tapi kemudian Muhammadiyah memberikan sebuah sebuah pesan bahwa politik itu tidak masalah berpolitik, tapi kemudian sepanjang kemudian politik itu dibingkai oleh nilai-nilai agama dan moral. Artinya bahwa di sini
dalam kehidupan berpolitik tentu harus kemudian memperhatikan nilai-nilai agama, nilai-nilai moral, nilai-nilai ketuhanan ya, sehingga kemudian tidak terjadi hanya pembelaan terhadap kepentingan kelompok pribadi. Justru dengan banyaknya kemudian partai ya, partai itu justru di dalamnya menghadirkan sebuah cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk memajukan bangsa Indonesia ke depannya supaya lebih maju ya gitu ya. Dan ya, tidak kemudian menimbulkan suatu pertikaian, kemudian perpecahan di kalangan umat Islam gitu ya, hanya gara-gara beda partai. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, kemudian Muhammadiyah juga meyakini bahwa negara dan usaha membangun kehidupan berbangsa dan negara melalui perjuangan politik maupun melalui pengembangan masyarakat pada dasarnya merupakan wahana yang mutlak diperlukan untuk membangun kehidupan di mana nilai-nilai ilahiyah melandasi dan tumbuh subur bersama dengan tegaknya nilai kemanusiaan, nilai keadilan, perdamaian, ketertiban, kebersamaan, dan keadaban untuk terwujudnya badatun thayyibatun wal ghafur. Nah, di sini juga lagi-lagi Muhammadiyah menegaskan kembali bahwa lewat politik ini ya harusnya kemudian harusnya membangun sebuah jiwa ya atau kehidupan yang itu dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan. Ya, di dalam hal ini bahwa berpolitik itu jangan kemudian menimbulkan hal yang kemudian tidak baik, justru harus dengan baik politik itu dijadikan sebagai wahana untuk membangun sebuah kehidupan yang baik ya, yang penuh dengan nilai-nilai ketuhanan gitu, sehingga kemudian bisa menghadirkan suatu perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan, dan kemudian juga kebersamaan dan keadaban untuk terwujudnya negara yang badatun thayyibatun wal ghafur. Nah, kemudian itu ya yang kedua sebetulnya menguatkan poin yang pertama. Nah, kemudian juga Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan negara melalui usaha-usaha pembinaan dan pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani atau civil society yang kuat, sebagaimana kemudian tujuan Muhammadiyah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Ya, sedangkan hal ini berkaitan dengan kebijakan kenegaraan sebagai proses dari hasil fungsi politik pemerintah akan ditempuh melalui pendekatan secara tepat dan bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip perjuangan kelompok kepentingan yang efektif dalam kehidupan negara yang demokratis ya. Nah, disinilah poin yang ketiga. Poin yang kemudian keempat, di sini juga Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis dan berorientasi pada kekuasaan atau nilai politik untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara. Dalam hal ini perjuangan politik gitu ya yang dilakukan oleh kekuatan-kekuatan politik hendaknya benar-benar yang mengedepankan kepentingan rakyat dan juga tegaknya nilai-nilai utama sebagaimana yang menjadi semangat dasar dan tujuan didirikannya negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945. Nah, ini yang keempat. Ya, ini sebagai informasi sekaligus juga bagaimana kemudian Muhammadiyah dalam hal politik itu seperti apa pandangan Muhammadiyah. Nah, ini kita dulu Pak Satu merupakan sebuah pandangan yang sangat lengkap sekali. Nah, ini saya membacakan ya supaya menjadi pengetahuan bagi kita semuanya, tahu bahwa disinilah kemudian suaranya Muhammadiyah dalam memandang politik. Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya ya sebagai wujud dakwah amar ma'ruf nahi munkar dengan mempengaruhi proses dan kebijakan. Artinya di sini adalah yang maksud adalah politik kebangsaan ya, bukan politik kekuasaan, bukan. Mempengaruhi proses dan kebijakan negara agar tetap berjalan sesuai dengan konstitusi dan cita-cita luhur bangsa. Muhammadiyah secara aktif menjadi kekuatan perekat bangsa dan berfungsi sebagai wahana pendidikan politik yang sehat menuju kehidupan nasional yang damai dan berkeadaban. Sini kemudian peran Muhammadiyah dalam hal politik di sini adalah politik kebangsaan untuk membangun sebuah sebuah negara atau sebuah kehidupan yang damai dan berkeadaban.
gitu ya. Muhammadiyah juga tidak berafiliasi dan tidak punya hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi seperti dimanapun. Muhammadiyah senantiasa mengembangkan sikap politik, sikap positif di sini dalam memandang perjuangan politik dan menjalankan fungsi kritis sesuai dengan prinsip amar ma'ruf nahi munkar demi tegaknya sistem politik kenegaraan yang demokratis dan keadaban. Artinya bahwa ketika kemudian menyatakan Muhammadiyah tidak berafiliasi ya dengan partai dan organisasi yang lainnya, tapi kemudian Muhammadiyah juga ikut ambil bagian di dalamnya. Jikalau kemudian tidak ada persoalan-persoalan yang menyangkut masalah apa namanya penyimpangan politik di sini, Muhammadiyah tetap kemudian juga menegakkan amar ma'ruf nahi munkar di sini ya. Kalau misalkan ada unsur-unsur apa namanya kebohongan, ada unsur-unsur apa namanya ketidakadilan, ya Muhammadiyah ikut ambil bagian di dalamnya gitu ya. Itu dalam hal dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Bukan niat untuk bermain politik di dalamnya, tidak. Nah, kemudian juga di sini juga Muhammadiyah menegaskan bahwa Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota perserikatan Muhammadiyah untuk menggunakan hak pilihnya. Ya, berikan kebebasan silakan gitu ya. Hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai dengan nurani masing-masing. Nah, di nurani masing-masing. Penggunaan hak pilih tersebut harus merupakan tanggung jawab sebagai warga negara yang dilaksanakan secara rasional dan kritis sejalan dengan visi dan kepentingan Muhammadiyah demi kemaslahatan bangsa dan negara. Artinya bahwa setiap warga Muhammadiyah boleh apa namanya menyalurkan hak pilihnya, tetapi perlu kemudian memperhatikan bahwa ketika memilih itu jangan hanya memilih saja pilih ini, tapi harus memperhatikan juga siapa yang dipilihnya itu. Ya, siapa yang pilihnya itu betul-betul memperhatikan itu. Nah, kenapa? Karena itu apa namanya itu akan mengaruhi terhadap visi dan misi kepentingan kemaslahatan bangsa dan negara. Artinya bahwa tetap kemudian juga harus memperhatikan itu, ya harus memperhatikan bahwa ketika memilih itu jangan niat karena duit dan lain-lain, tapi kemudian niat ikhlas karena Allah sebagai tanggung jawab warga bangsa Indonesia untuk memilih pemimpin yang kemudian bisa memberikan kemaslahatan kepada umat dan bangsa negara. Ya, kemudian Muhammadiyah meminta kepada segenap anggotanya aktif dalam politik untuk benar-benar melaksanakan tugas dan kegiatan politik secara sungguh-sungguh dengan mengedepankan tanggung jawab atau amanah. Di sini ya, artinya bahwa apa adanya Muhammadiyah di sini ikut kemudian di sini apa namanya minta kepada segenap anggota yang aktif dalam politik, artinya baik itu kadernya atau yang lainnya, itu harus kemudian yang pertama adalah mengedepankan amanah, yang mana amanah akhlakul karimah atau akhlak yang mulia, ya keteladanan di sini adalah uswatun hasanah, menjadi contoh dan yang baik gitu ya bagi masyarakatnya, bagi rakyatnya, dan juga apa namanya perdamaian, menghadirkan perdamaian ya gitu ya. Nah, kemudian aktivitas politik tersebut harus jalan dengan upaya memperjuangkan visi perserikatan dan melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Sini ya. Jadi artinya bahwa Muhammadiyah untuk mensupport ya kadernya kemudian untuk masuk ke dalam politik, ya masuk ke dalam politik mensupport itu, dan kemudian memberikan amanah untuk memberikan sebuah pesan untuk tanggung jawab amanah, ya kemudian menghadirkan sikap akhlakul karimah yang dan juga keteladanan di sini ya. Itu hal yang dilakukan itu karena dalam rangka dakwah sebetulnya melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Muhammadiyah juga secara senantiasa bekerja sama dengan pihak atau golongan manapun berdasarkan prinsip kewajiban kemaslahatan, dan juga apa namanya di sini menjauhi kemadaratan dan bertujuan untuk membangun kehidupan berbangsa dan negara ke arah yang lebih baik, maju, demokratis dan berkeadaban. Nah, ini artinya bahwa dalam hal ini Muhammadiyah juga memberi himbau kepada apa namanya kepada golongan Islam yang lainnya, bukan berarti berhubungan atau bergabung, ya artinya mendorong kepada umat Islam untuk bersama-sama kemudian membangun sebuah kebajikan, kemaslahatan gitu ya, dan kemudian menghilangkan kemadaratan di sini, kemudian guna menciptakan suatu negara yang maju yang demokratis, artinya dalam artian negara yang baldatun thayyibatun marbu'un ghafur. Nah, bersama-sama dengan organisasi lain sesuai dengan ya prinsipnya manhaj dan kemudian juga apa
kepentingannya masing-masing gitu ya, kepentingan masing-masing, dan mempunyai satu tujuan yang sama, yakni menjadikan sebuah negara yang baldatun thayyibatun ma'rufun ghafur. Oke, kemudian peran Muhammadiyah dalam NKRI ya, kalau kita lihat banyak para tokoh Muhammadiyah juga ikut terlibat di dalam masalah kemerdekaan ya, seperti misalkan Kiai Mas Mansur ya, dan menjadi anggota Paras Bangkai bersama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara, yang kemudian juga merintis ya persiapan kemerdekaan Indonesia, terutama dengan pemerintah Jepang pada waktu itu. Yang kedua juga para tokoh Muhammadiyah yang lainnya. Di sini ada 3 tokoh Muhammadiyah yang ikut juga terlibat dalam hal itu adalah Ki Bagus Hadikusumo, Profesor Karl Zakir, dan Mr. Kausman Singgodebejo. Yang kemudian 2 orang di antara 2 orang itu juga ikut terlibat dalam hal perubahan piagam Jakarta di sini, yakni Ki Bagus Hadikusumo dan Kausman Singgodebejo, dengan kemudian merubah kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya, kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana disebutkan di Pancasila pertama, gitu ya. Nah, ini adalah peran Muhammadiyah yang itu melibatkan para tokoh-tokoh Muhammadiyah yang lainnya yang terlibat dalam hal masalah kebangsaan dan kenegaraan. Di sini dalam hal ini adalah kemerdekaan, kemudian juga perumusan piagam Jakarta, gitu ya. Dan juga ada dalam masalah kemerdekaan ini, perjuangan kemerdekaan, ada juga tokoh ya atau panglima besar yang disebut dengan Jenderal Sudirman. Ternyata Jenderal Sudirman ini juga orang Muhammadiyah, ya, juga ikut terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan dan keabsahan Indonesia merdeka. Nah, kemudian juga selain itu juga kita melihat bahwa ada selain peran Muhammadiyah, di sini juga ada peran Insinyur Juanda ya. Ini juga tokoh Muhammadiyah ya, teman-teman pemirsa, yang kemudian menjadi petugas adanya deklarasi Juanda tahun 1957. Ya, artinya sebelum dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Jadi Insinyur Juanda juga sudah mencetuskan dan meresmikan namanya deklarasi Juanda ya, yang menjadi tonggak eksistensi negara kesatuan Indonesia yang menyatukan laut ke dalam kepulauan Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara bangsa yang utuh. Nah, ini atas perjuangan Insinyur Juanda ya, sehingga akhirnya deklarasi Juanda. Nah, kemudian juga tentang tanggung jawab Muhammadiyah terhadap NKRI ya, banyak hal yang dilakukan oleh Muhammadiyah, seperti kiprah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah mungkar yang ditunjukkan kepada 2 bidang persoalan dan kelompok masyarakatan. Ini tujuannya adalah menciptakan kehidupan bangsa Indonesia yang Islami, aman, damai, sejahtera, yaitu adalah bentuk kepedulian Muhammadiyah terhadap negaranya, terhadap bangsa Indonesia ya. Kemudian juga kepedulian Muhammadiyah merupakan suatu bentuk tanggung jawab ya terhadap negara Indonesia dalam menciptakan dan mewujudkan negara yang berkemajuan, teman-teman ya. Kemudian juga Muhammadiyah telah ikut berbuat senyata-nyatanya untuk memajukan kehidupan bangsa di bidang pendidikan, teman-teman ya, bidang kesehatan, pelayanan sosial, dan budaya masyarakat. Bayangkan, ini bagaimana peran Muhammadiyah menjadi hal yang sangat penting kemudian kita ketahui dan kemudian kita apresiasi bagaimana perjuangan Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, menyehatkan orang-orang yang sakit ya, dan juga menyelamatkan orang-orang miskin gitu ya, dengan adanya pelayanan sosial. Dan juga dalam masalah ini adalah bagaimana kemudian peran Muhammadiyah dalam memberdayakan masyarakat. Kemudian juga pemerintah menetapkannya, ini juga menunjukkan bahwa ini karena kiprahnya jasanya Mandela sebenarnya menjadi sangat banyak terhadap NKRI ini, sehingga pemerintah menetapkan Ki Mandela sebagai pahlawan nasional ya, karena jasanya atas NKRI melalui keputusan Presiden nomor 657 tanggal 27 Desember 1971. Nah, wajar saja ya Ki Mandela dijadikan sebagai pahlawan nasional karena memang perjuangannya sangat luar biasa terhadap kemajuan negara Republik Indonesia ini. Kemudian juga peran Muhammadiyah secara umum juga pertama melalui kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kekuasaan, kenegaraan, dan politik
politik praktis sebagaimana dilakukan oleh partai-partai politik atau kekuatan-kekuatan politik formal di tingkat lembaga suatu negara. Ini adalah juga peran Muhammadiyah juga masuk di sini ya. Walaupun Muhammadiyah tidak masuk dalam ranah politik praktis, tapi Muhammadiyah juga memainkan perannya lewat kader-kadernya. Kemudian juga kedua, melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan, pemberdayaan masyarakat, maupun kegiatan politik tidak langsung atau high politik yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moralnya ya atau moral force gitu ya, untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara sebagaimana halnya dilakukan oleh kelompok kepentingan atau interest group. Nah, ini ya adalah peran Muhammadiyah di sini dalam hal ini adalah walaupun kemudian Muhammadiyah tidak masuk terlibat langsung di dalamnya, tapi Muhammadiyah kemudian ikut ya ambil bagian dalam mewujudkan suatu kehidupan yang lebih baik untuk menciptakan suatu negara yang tadi yang justru masyarakat Islam yang sebenarnya dan kemudian kaitannya dengan negara yaitu negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Oke, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan ya penyampaian presentasi video yang singkat ini bisa memberikan sebuah pencerahan kepada kita tentang bagaimana kemudian peran Muhammadiyah dalam kegiatan politik ya, politik real politik dan juga politik kebangsaan ya begitu. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup dengan bacaan hamdalah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.